Sekarang kita akan membahas contoh soal materi segitiga. Nah, coba perhatikan baik-baik contoh soal ini, karena setelah ini kita akan latihan soal ya, untuk persiapan ulangan besok. Contoh soal yang pertama. Di sini, segitiga di atas merupakan segitiga sama kaki. Tentukan bilangan P dan X pada segitiga tersebut. Nah, di sini kan ada segitiga sama kaki. Berarti kalau segitiga sama kaki, panjang sisi PR akan sama dengan panjang sisi QR, ya. Dan sudut P akan sama dengan sudut Q. Maka, karena segitiga PQR di atas merupakan segitiga sama kaki, maka panjang PR akan sama dengan panjang QR. Sehingga untuk mencari nilai P adalah panjang PR sama dengan QR. Berarti PR sama dengan QR. Kita masukkan PR-nya berapa? 3P ditambah 3. Dan QR-nya adalah 63. 3-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga yang tadinya operasinya penjumlahan menjadi pengurangan. Maka di sini tersisa 3P. 3P sama dengan 63 dikurangi 3. Maka 3P sama dengan 63 dikurangi 3 yaitu 60. Maka 60, 3P, 3-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga operasinya dari kali menjadi bagi. 60 dibagi 3 yaitu 20. Maka nilai P-nya yaitu 20. Nah, untuk mencari nilai A. Nilai A ini ada pada sudut Q. Nah, sudut Q ini karena ini merupakan segitiga sama kaki, maka sudut Q ini akan sama dengan sudut P. Sehingga sudut P sama dengan sudut Q, sudut P-nya 42 derajat, sudut Q-nya 7A. Maka angka 7 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri karena kita ingin mencari nilai A-nya. Maka 42 dibagi 7 yaitu 6. 6 sama dengan A atau A sama dengan 6. Untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah segitiga. Nah, segitiga ini mengalami perpanjangan sehingga terdapat sudut luar segitiga yaitu Q, dan di sini ada salah satu sudut dalam segitiga yang belum diketahui yaitu sudut P. Nah, perintahnya kita harus menentukan besar nilai P dan Q. Nah, untuk mempermudah kita mencari nilai Q terlebih dahulu. Nah, kenapa mudah? Karena sebenarnya untuk mencari nilai P juga mudah, tetapi memang di sini caranya kita mencari dulu nilai Q. Nah, kita ingat bahwa sudut luar segitiga akan sama besar dengan sudut yang tidak berpelurusnya. Sudut Q ini berpelurus dengan sudut P, dan sudut Q ini tidak berpelurus dengan sudut 90 derajat dan sudut 65 derajat. Sehingga untuk mencari nilai Q, maka sudut ini sama dengan jumlah sudut yang tidak berpelurusnya. Maka Q sama dengan 90 ditambah 65. Q sama dengan 90 ditambah 65 yaitu 155. Jadi nilai Q adalah 155. Nah, selanjutnya kita untuk mencari nilai P. Karena di sini kita sudah mengetahui nilai Q itu 155, maka kita akan mudah mencari nilai P dengan menggunakan sifat sudut berpelurus, di mana sudut Q ini berpelurus dengan sudut P. Ketika sudut Q dijumlahkan dengan sudut P akan menghasilkan besar sudut 180 derajat karena sudut Q dan P ini berpelurus. Maka sudut P ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat, sudut P ditambah 155 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut P sama dengan 180 dikurangi 155 yaitu 25. Maka nilai P-nya itu adalah 25. Untuk contoh soal nomor 3,
Pada segitiga KLM, panjang LM sama dengan 7 cm. Dan perbandingan KL banding KM yaitu 3:2. Jika keliling segitiga tersebut 42 cm, hitunglah panjang sisi KL. Jadi di sini itu KL dan KM 3:2 dan panjang LM adalah 7 cm. Sedangkan kelilingnya itu 42 cm. Maka kita harus menghitung panjang sisi KL. Tetapi di sini hanya yang diketahui itu perbandingan saja. Maka dari perbandingan 3:2 ini kita misalkan terlebih dahulu. Jika KL, kita misalkan KL sama dengan 3Y. Ya, di sini karena perbandingannya 3. KL kita misalkan 3Y, maka LM harus 2Y. Kenapa? Karena di sini 3:2. KL kita misalkan sebagai 3Y dan KM kita misalkan sebagai 2Y. Kita harus mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Sehingga kan di sini yang diketahuinya keliling segitiga, maka kita gunakan rumus keliling. Yaitu keliling itu kan rumusnya jumlah seluruh sisi. Yaitu kita harus jumlahkan seluruh sisinya ya. Berarti KL, LM, dan KM kita jumlahkan sama dengan keliling segitiga KLM. KL-nya 3Y, LM-nya 7, KM-nya 2Y, sama dengan kelilingnya 42. Nah, yang memiliki Y kita jumlahkan dengan yang memiliki Y. Sehingga 3Y ditambah 2Y ditambah 7 sama dengan 42. 3Y ditambah 2Y yaitu 5Y. 5Y ditambah 7 sama dengan 42. 5Y sama dengan 42. 7 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga 42 dikurangi 7. 5Y sama dengan 42 dikurangi 7 yaitu 35. Y sama dengan 35 dibagi dengan ini, nilai ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Sehingga 35 dibagi 5 yaitu 7. Maka Y-nya itu adalah 7. Sehingga untuk mencari panjang KL adalah KL sama dengan 3Y. KL sama dengan 3 dikali Y-nya kita ganti dengan 7 ini. 3 dikali 7 sama dengan 21 cm. Sehingga panjang KL-nya yaitu 21 cm. Untuk contoh soal yang keempat, di sini ada sebuah segitiga PQR. Nah, yang ditanyakan, berapakah panjang sisi PR jika luas segitiga tersebut 104 cm persegi. Nah, di sini ada salah satu sisi yang diketahui, yaitu sisi PQ, di mana sisi PQ ini merupakan alasnya, dan sisi PR adalah tinggi. Nah, di sini kan yang diketahui luas segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Berdasarkan segitiga tersebut, PQ merupakan alas dan PR merupakan tinggi segitiga. Gunakan rumus luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi. Jadi kita harus gunakan rumus segitiga berdasarkan alas dan tinggi, yaitu rumusnya L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Untuk mencari panjang sisi PR pada segitiga tersebut. Atau sisi PR ini adalah sisi tinggi. Jadi kita harus mencari sisi tinggi pada segitiga ini ya. Kita gunakan rumus ini. L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Luasnya kita masukkan yaitu 104 sama dengan 1/2 dikali alasnya 16 dikali tinggi. Tingginya yang kita cari. Nah, 16 dikali 1/2 berarti 16 dibagi 2 yaitu 8. 104 sama dengan 8 dikali T. 104 kita pindah ruaskan 8 ini ke ruas sebelah kiri. Sehingga 104 dibagi 8 sama dengan T. 104 dibagi 8 yaitu 13. 13 sama dengan T. Atau T sama dengan 13 cm. Maka tinggi segitiga atau panjang sisi PR tersebut adalah 13 cm. Untuk contoh soal yang kelima, di sini ada sebuah segitiga yang panjang sisi-sisinya diketahui, ketiga sisinya diketahui, yaitu 30 cm, 34 cm, dan 16 cm. Ingat, kalau misalkan ada seperti ini ya, dan tidak ada sisi yang tegak lurus, yang saling tegak lurus, dan diketahui
panjangnya, maka kita harus gunakan luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, di sini kan perintahnya untuk hitunglah luas segitiga tersebut. Berarti kita gunakan rumus luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Sisi-sisi segitiga kita nyatakan dengan A, B, dan C. Maka A sama dengan 16 cm. Di sini kan ada sudut A berhadapan dengan sisi BC, maka di sini disebut sisi A atau 16 cm. Lalu sisi B yaitu 30 cm dan sisi C 34 cm. Cari terlebih dahulu setengah kelilingnya, yaitu S sama dengan 1/2 dikali, kita jumlahkan seluruh ini, 16 ditambah 30 ditambah 34, maka hasilnya 80. 80 dikali 1/2, 80 dibagi 2 yaitu 40. Selanjutnya, kita mencari luas segitiga dengan rumus ini, yaitu L sama dengan akar S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. Kita masukkan angka-angkanya. S-nya atau setengah kelilingnya tadi kita sudah cari yaitu 40, A-nya 16, B-nya 30, dan C-nya 34. Selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 40 kurangi 16, 24, 40 dikurangi 30, 10, 40 dikurangi 34, 6. Ya, berarti tinggal kita kalikan, 40 dikali 24 dikali 10 dikali 6. Hasilnya 57.600. Akar dari 57.600 yaitu 240 cm persegi. Maaf ya, ini harusnya persegi. Jadi luasnya itu 240 cm persegi. Untuk contoh soal berikutnya, contoh soal ini mengenai menentukan luas sebuah bangun datar menggunakan rumus luas segitiga. Jadi di sini ada sebuah bangun datar KLMNOP ya, yang memang bentuknya itu persegi bukan, trapesium bukan, belah ketupat bukan, segitiga bukan ya. Nah, pada gambar di atas KL tegak lurus dengan PK. Berarti KL tegak lurus dengan PK dan ON tegak lurus dengan NM. ON tegak lurus dengan NM. Panjang KL 10 cm, panjang KL 10 cm, lalu panjang KP 4 cm dan panjang PM 15 cm. Hitunglah luas daerah KLMNOP. Nah, untuk mencari luas daerah ini kita harus membagi-bagi dulu menjadi beberapa bangun datar. Nah, seperti ini misalkan ya. Setelah kita sekat-sekat, maka didapatkan seperti ini. Jadi di sini ada 2 buah persegi panjang dan ada 2 buah segitiga. Setelah kita sekat-sekat dan coba kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya ya, di mana di sini panjang KL 10 cm dan panjang KL ini memiliki panjang yang sama dengan panjang ON. Maka kalau KL-nya 10 cm, ON-nya juga 10 cm. Lalu panjang KP 4 cm dan yang sama dengan panjang MN, maka KP 4 cm dan MN juga 4 cm. Lalu panjang P ke M yaitu 15 cm. Mari kita hitung luas daerah KLMNOP. Nah, untuk mencarinya, untuk mencari luas bangun KLMNOP, maka di sini kan terdapat 2 buah persegi ya, persegi panjang. Maka untuk mencari luasnya 2 kali luas persegi panjang ditambah 2 kali luas segi 3 karena ada 2 buah segitiga setelah disekat ini. Nah, di sini 2 panjangnya adalah 10. Lebarnya adalah 4 cm. Ditambah 2 dikali 1/2, alasnya berapa? Nah, kan alas segitiga adalah ini ya, dan ini. Nah, alasnya itu berapa?
di sini kan P ke M itu adalah 15 dan K ke L itu adalah 10. 15 saja dikurangi 10 berapa? Yaitu 5 cm. Berarti alasnya 5 cm. Dan tingginya adalah ini. Tinggi ini sama dengan lebar pada persegi panjang, yaitu 4 cm. Maka, setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yaitu 5, tingginya adalah 4. Maka kita masukkan. Alasnya 5, tingginya 4. Sehingga 2 dikali 10 kali 4, yaitu 40. Ditambah 2 dikali setengah dikali 5 kali 4, 20. 2 dikali 40 yaitu 80. Ditambah 2, 20 dibagi 2, 10. 80 ditambah 2 kali 10 yaitu 20. Maka 80 tambah 20 adalah 100 cm persegi. Jadi, luas KLMNOP-nya itu adalah 100 cm persegi.